manusia lahir, menjadi tua, lalu mati. Lalu ada juga yang tidak sampai menua. Namun begitulah keberadaan kita setiap orang. Ada batasnya. Ada, kemudian tidak ada lagi. Walaupun ada pohon atau makhluk berumur panjang sampai ribuan tahun, namun pada akhirnya akan berakhir. Hanya Tuhan yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang tidak bermula dan tidak berakhir. Kepadanya lah kita menyandarkan hidup masa sekarang dan masa yang akan datang dalam kekekalan. Bila mana kita oleh keterbatasan mengalami berbagai hal yang menyakitkan atau menggelisahkan, kembali kita akan memohon kekuatan kepadanya. Dialah yang menyegarkan jiwa kita, kehidupan ini. Selamat hari Minggu Seksagesima atau 60 hari sebelum hari kebangkitan Bapa, Ibu, Saudara, anak-anak kami yang terkasih. Mari kita bersuka cita dengar-dengar dengan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertaat di atas bulatan bumi, yang berduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkuk mereka berakar dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dan dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadikan lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan adalah Allah yang kekal. Pasti Dia memperhatikan segala ciptaannya dalam segala keadaannya. Kenyataan ini kembali diberitakan untuk meneguhkan umat Tuhan yang mengalami penderitaan yang berkepanjangan, sehingga boleh tetap berpengharapan dalam pergumulannya. Ketika manusia percaya mengalami penderitaan, maka selalu imannya tergoncang. Apakah masih tetap setia kepada Tuhan atau malah dikuasai oleh persoalan tersebut? Maka firman Tuhan perlu meneguhkan siapapun yang mengalami penderitaan, sehingga boleh tetap di dalam iman yang teguh,
Saat Allah yang kekal menjadi pengaduan kita dalam derita yang menekan dan mengekang. Janji Tuhan memberi kita kekuatan, maka tetaplah mempercayakan diri bersama janji keselamatan yang Dia berikan. Ada pemulihan dan juga kemenangan. Kurang atau salah memahami kesiapaan Tuhan berdampak tidak baik bagi mental kita. Inilah yang melemahkan umat Tuhan sehingga ketika sudah berada di pembuangan, mereka merasa bahwa sepertinya mereka tidak disertai Tuhan, tidak diperjuangkan akan nasibnya. Maka dikatakan kembali bagaimana Dia dulu hadir menciptakan segala sesuatu. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Sangat perlu pengetahuan, informasi, untuk mengulang, mendalami pengetahuan, sehingga boleh semakin mengerti siapa Tuhan kita. Tekanan penderitaan yang menguasai diri umat Tuhan mengakibatkan kepercayaan mereka goncang, sampai lupa Tuhan pencipta yang selama ini memelihara mereka dan nenek moyangnya. Mereka dikembalikan untuk melihat Allah, berpaling kepada Tuhan yang mengasihi mereka. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman Tuhan. Yang berkuasalah yang memerintah di atas bumi ini. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka diberakar di dalam tanah. Sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Itulah keterbatasan para pemimpin, penguasa dunia ini. Tidak dapat bertahan selamanya. Maka jangan takut kepada mereka, walau kuasanya besar seperti tak tertandingi. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Sungguh Allah berbeda dengan penguasa dunia ini yang hanya sebentar, dan kekuasaannya berakhir sedemikian cepat. Jangan terpaku dalam penderitaan. Pergilah retreat, merenung, arahkan matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Begitulah indahnya, semaraknya alam semesta ini bila diperhatikan. Tuhan menjadikan semuanya itu. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allah? Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertian-pengertiannya. Ternyata Tuhan selalu bersama dengan ciptaannya. Hanya manusia kadangkala lupa penciptanya saat dia mengalami tekanan. Tuhan adalah sumber kekuatan ciptaan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan. Sungguh yang mengandalkan Tuhan memperoleh kekuatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sehingga di segala keputusasaan yang ada dalam diri kami, maka kami boleh belajar kepada Tuhan. Sungguh mereka yang bergantung kepada-Mu akan beroleh kekuatan dari kuasa-Mu. Sertai kami Tuhan dalam kehidupan untuk tetap mengenal dan mempercayakan diri kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Oh haposaki hutio popo lamar gogo au divine hope songo lali haba macai timbo manikalo sude akasi dago lagi holan ho Tuhan pasama rohaki dadana sotar bayo Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinar wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.